Di awal film ada seorang cowok bernama Su Xingyu. Ia adalah seorang tanner di salah satu band indie. Ia membayangkan suatu saat akan menjadi superstar di panggung. Saat asik membayangkan, ada seorang gadis asisten manajer band yang membangunkan Xingyu dari khayalannya. Dan gadis itu adalah Tianxin. Adegan pun berganti saat Tianxin membawakan segelas air untuk seorang drummer di band itu. Pria itu malah kurang ajar menggoda tubuhnya sampai air yang dibawanya terciprat ke bajunya. Tianxin yang kesal langsung menyiram air itu ke muka si drummer. Dari kejauhan, Su Xingyu kesal melihat kelakuan kurang ajar si drummer. Xingyu diam-diam mengambil pengunci simbalnya lalu memberikan tisu untuk Tianxin. Malam ini kita akan punya pertunjukan menarik, katanya, sambil memperlihatkan pengunci simbal yang diambilnya tadi. Tak lama kemudian, acara pun dimulai. Si drummer mengawali permainannya dengan memukul simbalnya yang langsung lepas dan terlempar tepat mengenai mukanya. Karena hal tersebut, si drummer langsung jadi bahan ejekan semua penonton dan Xingyu tentu saja langsung dipecat. Setelah dipecat, mereka pun makan sambil minum bersama. Tianxin berterima kasih kepada Xingyu atas perbuatannya tadi dan meminta maaf karena gara-gara dia Xingyu jadi dipecat. Xingyu merasa tidak peduli dengan pekerjaannya itu karena setiap hari ia menyetel alat musik tanpa bisa memainkannya dan ia menganggap itu pekerjaan yang menyebalkan. Di sini Xingyu mengaku sebagai musisi, sedangkan Tianxin bercita-cita ingin menjadi agen pencari bakat agar ketika ia merekrut Xingyu, kelak ia akan menjadi musisi yang terkenal. Saat ini Tianxin sendiri mengaku sedang belajar ingin menjadi orang seperti Mei. Mei sendiri adalah agen pencari bakat yang semua kliennya menjadi bintang besar di kemudian hari. Oleh karena itu, Tianxin ingin mengambil ilmu dari Mei dan suatu saat ingin menyingkirkannya. Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin akrab dan akhirnya ada buih-buih cinta di antara Xingyu dan Tianxin. Saat perjalanan pulang, mereka pun dimabuk asmara dan seolah jalanan pulang adalah milik mereka berdua. Saat berpamitan aja, mereka saling mengucapkan selamat tinggal dan ciuman mesra. Saat pacaran, ternyata Xingyu ingin melanjutkan sekolahnya ke Inggris. Mereka pun membuat janji, di mana Xingyu memberikan sebuah gelang merah agar mereka selalu terikat, sedangkan Tianxin memberikan sebuah pulpen. Awalnya Tianxin ingin memberikan uangnya karena ia sadar bahwa biaya di Inggris sangatlah mahal. Tapi di sini, Xingyu menolak pemberian Tianxin. Kencan mereka pun berlanjut dan janji yang mereka buat adalah jika nanti komunikasi antara mereka berdua putus, maka mereka akan mengadakan kencan lagi di tempat mereka saat ini, yaitu di sebuah taman tepat di samping air mancur. 5 tahun pun berlalu, Xingyu menjadi musisi yang terkenal. Hari itu dia sedang syuting video klip bersama seorang artis cantik yang bernama Hao Meili. Setelah selesai, manajernya memberitahu bahwa setelah ini Xingyu ada jadwal menghadiri acara award. Meili terang-terangan menunjukkan perasaannya pada Xingyu dan mencoba mengajaknya makan malam bersama, bahkan bertanya kapan Xingyu akan membuatkan lagu untuknya. Tapi di sini Xingyu hanya mengiyakan saja dan pergi meninggalkan Meili. Karena Xingyu ini sangat terkenal, setelah ia selesai syuting terlihat ramai disambut oleh ratusan fans. Bahkan saking terkenalnya, banner-banner yang ada di gedung-gedung kota banyak sekali ditemui wajahnya. Bukannya si Tianxin, talent agennya sekarang adalah Mei, si talent agen yang pernah mereka gosipkan dulu. Dia memberitahu kalau Xingyu memenangkan voting award sebagai pria impian. Dan sepertinya 70% wanita muda Cina ingin menikahi Xingyu. Di sini Mei menerima tawaran untuk ikut serta dalam pengambilan film idol remaja. Karena Mei tidak berdiskusi dengan Xingyu, tentu saja ia menjadi marah. Xingyu marah karena ia ingin fokus dalam bidang musik, sebab musik adalah keahliannya. Tapi Mei bersikeras kalau Xingyu bisa terkenal karena dukungan dari perusahaan agensi dan membuatnya menjadi seperti sekarang. Mereka pun masih saling adu argumen. Sampai pada akhirnya, Xingyu hanya bisa mengalah pada Mei. Ya namanya juga cewek, ups. Di kejauhan, Tianxin sedang memberhentikan taksi, lalu memberi saran pada Pak Sopir tentang jalan-jalan mana saja yang harus dilewati untuk menghindari macet. Karena dia tidak boleh terlambat hari ini. Ternyata hari ini adalah hari pertamanya bekerja di sebuah perusahaan talent agen.
Ia juga tidak tahu ternyata perusahaan yang ditujunya itu adalah perusahaan tempat Xingyu berada. Saat berada di perusahaan itu, tiba-tiba saja Tianjin bertemu dengan Xingyu. Mereka saling tatap sambil diiringi lagu romantis. Mereka telah lama berpisah, hingga pada akhirnya mereka berdua dipertemukan lagi secara tidak sengaja. Adegan pun kembali 3 tahun yang lalu, tepat ketika Xingyu melanjutkan sekolahnya di Inggris. Di sana Xingyu kerja paruh waktu sebagai pencuci piring. Mereka masih saling berhubungan, hingga pada akhirnya Tianjin malah tiba-tiba minta putus. Xingyu mengira dia cuma bercanda, tapi Tianjin mengklaim kalau dia serius. Tianjin mengatakan bahwa telepon dari Xingyu selalu mengganggunya. Sekarang Tianjin mengaku sudah mempunyai pekerjaan dan akan menemukan cowok lain untuk pengganti Xingyu. Semua perkataan dari Tianjin ini sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang ia pikirkan. Mungkin saja Tianjin memutuskan Xingyu agar Xingyu bisa fokus saat melanjutkan sekolahnya dan tidak menghambur-hamburkan uangnya hanya demi menelpon dirinya. Waktu kembali lagi saat mereka bertemu di perusahaan talent agen. Di sini Xingyu hanya mengajukan Tianjin dan pergi begitu saja. Saat dia tiba di departemennya, Tianjin melihat para pegawai yang heboh berkumpul di depan ruang bos mereka yang menyaksikan perdebatan seru antara Mei dan Xiangyu yang masih membahas masalah film idol remaja itu. Mei pun marah dan meminta Xingyu untuk memilih agen untuk menggantikannya, karena ia menganggap Xingyu tidak bisa menjadi seperti sekarang tanpa ada bantuan darinya. Karena Tianjin ada di sana, Xingyu pun memilihnya dan akhirnya Tianjin resmi menggantikan Mei untuk menjadi agen barunya. Setelah itu, mereka berdua lalu pergi ke sebuah restoran yang sudah di-booking oleh Xingyu. Tianjin tidak mengerti kenapa Xingyu memilihnya sebagai agennya. Saat sedang makan bersama, Xingyu memberi banyak pertanyaan cepat dan membuat Tianjin gugup. Pertanyaan Xingyu yang terakhir yaitu apakah Tianjin mau menjadi agennya. Tianjin dengan refleks menjawab iya. Dan kemudian ia baru menyadari jawabannya. Dan sedetik kemudian ia cepat-cepat meralat jawabannya. Tapi Xingyu tidak mau dengar lagi dan cuma mau menerima jawabannya yang pertama, lalu pergi meninggalkannya. Mereka berdua pulang ke apartemen masing-masing dan karena lelah, secara bersamaan mereka menghempaskan diri mereka ke kasur dan ke sofa masing-masing. Di apartemen Tianjin, tampak ada sebuah lukisan bergambar seorang wanita yang tampak kesepian menatap langit yang gelap. Gelang merah pemberian Xingyu dulu masih dia pakai sampai sekarang. Tapi sekarang dia memutuskan melepaskannya dan menaruhnya di atas lukisan itu. Saat memperhatikan lukisan itu, tiba-tiba saja terdengar bunyi HP. Ternyata itu pesan dari Xingyu. Tianjin disuruh datang ke apartemennya besok pagi jam 9. Keesokan harinya, Tianjin pun pergi ke apartemen Xingyu tepat waktu. Pelayan Xingyu menyambutnya dan memberitahu kalau Xingyu akan datang sebentar lagi. Lalu Tianjin menunggunya sambil berkeliling melihat-lihat kemewahan apartemen itu dan melihat berbagai macam alat musik modern dan tradisional yang dikoleksi Xingyu. Tiba-tiba saja Xingyu mengagetkannya. Ternyata tujuan Xingyu mengajak Tianjin datang hanya untuk pamer. Mereka pun kembali berdebat. Malas berdebat lebih jauh, Tianjin menyatakan kalau dia mau mulai bekerja sekarang. Ia merasa harus memahami Xingyu sepenuhnya. Makanya ia mulai berkeliling melihat-lihat semua hal yang dimiliki Xingyu, termasuk boneka teddy bear di kasurnya dan sebuah gaun perempuan yang jelas saja membuat Xingyu jadi malu. Padahal gaun itu adalah milik ibu Xingyu. Selama beberapa hari berikutnya, Tianjin mulai sibuk mengurus Xingyu dan pekerjaannya. Awalnya dia memberi nilai 100 dalam hal profesionalitas Xingyu. Tapi lama-kelamaan ia tahu bahwa Xingyu ternyata sangat cuek dengan pekerjaannya dan membuat kesal setengah mati. Saking kesalnya, dia langsung menurunkan poin profesionalitas Xingyu ke angka 40. Saat itu ada penandatangan kontrak antara Xingyu dengan bos Moguji. Di sini Xingyu kehilangan bolpennya dan ia tidak mau menandatangani jika tidak menggunakan bolpen yang selama ini ia miliki. Tianjin lalu mengajaknya ke belakang dan membicarakan hal itu pada Xingyu. Di sini Tianjin berusaha membujuk Xingyu agar menandatangani kontrak tersebut, agar dirinya bisa tenang dan mengundurkan diri dari perusahaannya sekarang. Tapi saat ia melihat ada seseorang yang mengembalikan bolpen milik Xingyu,
Ia pun mengingat masa lalu yang ternyata bolpen itu adalah bolpen yang ia berikan kepada Xingyu. Dan dulu Xingyu juga berjanji akan menulis lagu setiap hari untuknya. Setelah acara selesai, Tianxin membahas mengenai bolpen tersebut. Tapi dengan dinginnya, Xingyu berkata jangan berpikiran lebih jauh. Walaupun Xingyu berkata demikian padanya, nampak berbeda dengan Tianxin. Di apartemennya, ia terlihat gagal move on dan mengingat kembali kenangannya sewaktu mereka kencan dulu. Ia hanya bisa termenung di samping kasurnya. Saat Tianxin sedang makan siang sendirian, tak sengaja dia bertemu dengan seniornya yang bernama Chen Xiang. Tianxin mengaku kalau sekarang dia adalah agennya Xingyu. Dan Chen Xiang mengaku kalau sekarang dia jadi kolomnis makanan yang mencicipi makanan di sana sini dan kadang-kadang memasak sendiri. Mereka pun saling ngobrol hingga pada akhirnya Chen Xiang berkata agen harus mencintai artis mereka. Tapi Tianxin tidak berniat seperti itu. Chen Xiang menanyakan apakah Tianxin mempunyai pacar. Mendengar ucapan Chen Xiang, ia pun sedikit termenung. Di tempat lain, Xingyu sedang di make up bersama Mei Li. Ia cuek main game sementara Mei Li nyerocos terus karena mereka lagi-lagi dipasangkan dalam pekerjaan mereka. Mungkin nantinya mereka bisa jadi pasangan betulan. Mei Li sampai tanya kepada Xingyu siapa cewek yang ia cintai. Mei Li sampai berbisik ke arah Xingyu, apakah dirinya yang saat ini ia cintai. Mendengar hal itu, Xingyu malah tertawa dan menyindir bahwa Mei Li sedang berkhayal kalau dirinya mencintainya. Sementara itu, bos perusahaan agensi Mei membahas kesuksesan Xingyu. Mei nyinyir semua itu berkat dirinya. Dialah yang telah membuat Xingyu mencapai level itu. Tianxin cuma meneruskan kesuksesannya itu. Bos tanya apakah Mei menyesal. Mei lalu menyangkal dia orang yang berhasil mencapai kesuksesannya dengan usahanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan Xingyu itu malah sombong dan meragukan kemampuannya. Makanya sekarang mereka sudah berhenti bekerja sama dan dia berharap Xingyu sukses. Awalnya sih memuji, tapi ternyata Mei menangani artis baru yang mulai naik daun yang bernama Gao Mang. Gao ini popularitasnya hampir menyamai Xingyu. Tampak jelas dia berniat menjadikan Gao sebagai rival Xingyu. Di meja yang sama terlihat persaingan antara kedua belah pihak. Mei mengumumkan kalau sekarang dia akan mengcasting Gao Mang dan Mei Li ke dalam film idol remaja yang dia bicarakan waktu itu. Lalu sambil melirik Xingyu, dengan sinisnya ia memperingatkan jika ranking seseorang jatuh, maka dia tidak boleh marah. Tianxin pun membalas ucapan Mei bahwa Xingyu ini tidak mau cepat sukses. Jika ia ingin cepat sukses, mana mungkin ia akan meninggalkannya begitu saja. Mei memberitahu mereka berdua bahwa produser legendaris Song Ming sudah kembali dan sedang mencari bakat baru. Siapapun yang bekerja dengan Song Ming, maka industri musiknya akan melesat. Dan Mei ingin memanfaatkan hal ini untuk Gao Mang. Tianxin pun menjadi tertarik akan hal itu. Kemudian ia mencari informasi tentangnya. Ternyata Song Ming ini orangnya sangat dingin. Walaupun begitu, Tianxin tetap bekerja keras untuk meyakinkannya. Dengan kejamnya, ia melempar berkas milik Tianxin ke kolam renang. Di sana ia malah dikerjai oleh Song Ming. Kepopuleran Gao tak terlelakkan. Lagu baru Gao langsung sukses di pasaran dan popularitasnya semakin meningkat tajam. Dia bahkan berhasil memenangkan voting pria idaman yang selama 3 tahun sebelumnya dimenangkan oleh Xingyu. Tak ingin Xingyu terpengaruh oleh berita itu, Tianxin langsung mematikan berita itu dan menyemangati Xingyu untuk fokus pada ciptaannya saja. Xingyu sudah tidak mau menulis lagu lagi. Ia ingin melupakan Song Ming dan menyerah saja. Tianxin tidak mau menyerah begitu saja. Walaupun pinggangnya sakit gara-gara dikerjai Song Ming, ia malah menyuruh Xingyu untuk menulis lagu. Di sini Xingyu sudah tidak mempunyai inspirasi untuk menulis lagu lagi. Lalu Tianxin mengajak Xingyu ke suatu tempat tanpa adanya paparazzi. Tak lama kemudian, mereka masuk ke sebuah klub jazz remang-remang yang penuh bule dan tampaknya sukses membuat Xingyu bersemangat kembali. Setelah band itu selesai main, mereka mengundang Xingyu bermain bersama mereka. Xingyu mulai memainkan sebuah lagu yang membuat mereka berdua terkenang kembali masa lalu mereka yang indah. Tanpa mereka sadari, Song Ming ternyata ada di sana dan tampak terkesan dengan bakat musik yang dimiliki Xingyu. Malam berikutnya, Tianxin ikut merayakan ulang tahun manajernya Xingyu. Mumpung Xingyu tak ada, mereka bebas nyinyiri Xingyu sambil minum-minum sampai teler.
Sudah mabuk, Tianxin mengirim SMS merutuki Xingyu sekaligus mengakui kalau dia sebenarnya masih cinta. Begitu SMS itu terkirim, dia langsung pingsan. Tak lama kemudian, manajer lalu membangunkannya. Tapi karena Tianxin tidak bangun-bangun, dia membaca SMS yang barusan dikirimnya ke Xingyu. Wah, dia tidak menyangka. Ternyata Tianxin ada rasa pada Xingyu. Jangan khawatir, manajernya itu bisa jaga rahasia Tianxin. Di lain hari ada pengambilan video klip Xingyu. Tapi karena ada kesalahan, balon yang Xingyu naiki malah lepas kendali. Melihat hal itu, Tianxin berusaha menyelamatkan Xingyu. Tapi ia malah ikut naik ke atas balon tersebut. Mereka berdua pun membuat seisi kota tertuju kepadanya. Hingga pada akhirnya malam pun tiba dan balon yang mereka tumpangi jatuh. Di malam itu, mereka berdua berbicara mengenai kenangan mereka dahulu sewaktu pacaran. Ternyata di sini Tianxin mengakui putus dengan Xingyu agar Xingyu tidak terlalu membuang tenaga untuknya. Ia juga tidak enak jika uang kerjanya habis digunakan untuk menelponnya saja. Tianxin bahkan berkata jika sekarang mereka pacaran, maka hanya akan mengganggu karir yang telah Xingyu bangun selama ini. Ia tidak mau fans Xingyu kecewa dan meninggalkan sang idola. Waktu pun berlalu. Terlihat Tianxin sakit saat mereka berdua saling telepon. Karena khawatir, Xingyu pun pergi dengan menyamar sebagai perempuan. Di sana ia melihat Tianxin yang berduaan dengan seorang cowok. Ia pun membayangkan bahwa dirinya sedang menghajar cowok itu. Di sini Xiang Yu tidak tahu bahwa cowok itu hanya teman dari Tianxin, si Chen Xiang. Tapi Xingyu sudah terlanjur cemburu. Karena sebelumnya cemburu, Xingyu balas dendam saat syuting adegan romantis bersama Mei Li. Saat Tianxin cemburu, ia malah mengajaknya untuk makan malam dengannya sebagai permintaan maaf. Ternyata di sini Tianxin balas dendam pada Xingyu dengan membawa Chen Xiang. Sedangkan Xingyu mengajak Mei Li. Mereka berdua ternyata saling ingin membuat pasangannya cemburu. Hingga pada akhirnya mereka malah berpelukan ketika Songming menelpon Tianxin dan memberitahu bahwa Xingyu akan dijanjikan untuk dibuatkan album baru. Melihat kesuksesan Xingyu, tentu saja Mei tidak merasa bahagia. Kemudian ia menyewa seorang paparazzi untuk menjatuhkan nama baiknya. Sementara itu, Xingyu dan Tianxin sedang menghadapi turbulensi di pesawatnya. Mereka semua tidak mau mati dalam pesawat, tapi di sini Xingyu mempunyai kesempatan untuk menembak Tianxin secara langsung. Turbulensi dalam pesawat mereka pun usai. Akhirnya mereka pun pacaran kembali setelah kejadian di pesawat itu. Di hotel tempat mereka menginap, dengan beringasnya Xingyu mencoba mantap-mantap dengan Tianxin. Karena kejadian tadi, Xingyu semakin tak pikir panjang untuk bercocok tanam dengan Tianxin. Awalnya Tianxin menolak hal itu karena dirinya khawatir ada paparazzi yang mengambil foto mereka berdua. Tapi dengan rayuan buaya darat Xingyu, akhirnya Tianxin hanya bisa pasrah untuk diajak hahaha dengannya. Tak disangka di sana benar-benar ada paparazzi yang disewa oleh Mei. Mereka pun masih melakukan hal sehari-hari, seperti berdansa di suatu pertemuan dan masih sempat berpacaran. Sampai pada suatu saat, paparazzi yang dibayar oleh Mei akhirnya melaporkan hasil potretannya kepada Mei. Tak lama setelah itu, Tianxin diundang ke kantor Mei dan diberitahu foto-foto dirinya yang sedang mantap-mantap dengan Xingyu. 这照片怎么来的？我做这行这么多年。 Lalu Mei menyuruh Tianxin untuk keluar dari agensi ini. Mau tak mau Tianxin yang sudah ketahuan harus merelakan hal itu. Ia juga tak mau Xingyu dibenci fansnya karena ulahnya. Benar saja, Xingyu akhirnya menjadi terkenal. Bahkan ia sukses membawakan lagunya di panggung yang sangat besar seperti keinginannya dulu. Di sana juga ada Tianxin yang terlihat menangis karena harus meninggalkan Xingyu. Di balik panggung, Tianxin menulis beberapa pesan untuk Xingyu di kaca, yang membuat adegan di sini benar-benar menyedihkan bagi kisah cinta mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua sama-sama frustasi karena hal itu. Tapi setelah sekian hari berlalu, Xingyu masih terlihat merindukan Tianxin. Dengan pulpen pemberian Xingyu, ia membuat lagu dengan judul Miss Xingyu. Lagu yang Xingyu buat tersampaikan ke Tianxin.
Terlihat mereka berdua menangis walaupun di beda tempat dan waktu. Ternyata Xingyu dipegang kembali oleh agen Mei. Setelah itu terlihat Xingyu dan Gao Mang hadir dalam sebuah acara penghargaan sebuah lagu. Ternyata Tianxin juga hadir di acara tersebut untuk melihat Xingyu. Saat acara berlangsung, Xingyu memenangkan penghargaan dan maju untuk melakukan sambutan kemenangannya. Setelah berterima kasih kepada agensinya, ia malah berkata bahwa dirinya masih mencintai agennya yang dulu, yaitu si Tianxin. 相信我，支持我，他是我的第一个粉丝。天心，我爱你。 Tak kuat menahan tangisnya, Tianxin pergi meninggalkan gedung itu. Sementara agen Mei sudah tobat dari kebusukannya dan mempersilahkan Xingyu untuk pergi menemui kekasihnya. Mereka berdua pun akhirnya dipertemukan kembali di tempat yang dulu saat mereka kencan pertama kali, yaitu di taman dekat air mancur. Di sana Xingyu kembali memberikan gelang yang pernah ia berikan kepada Tianxin, dan hubungan mereka pun berakhir bahagia dengan ciuman manis mereka. Ada cewek minta dilumat dan film pun tamat. Canda lumat.